warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, yang belum lihat bisa klik di pojokan ya. Karena keragaman tersebut menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara. Apa itu magnet? Apa itu gaya magnet? Video kali ini kita akan bahas tentang gaya magnet. Simak baik-baik videonya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tentunya tujuan pembelajaran ini bisa kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh, selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Asal-usul magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis, litos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu di wilayah tersebut. Lalu, benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Nah, kita bisa membuktikan dengan percobaan seperti ini. Sediakan magnet batang atau magnet mainan yang bisa ditempelkan pada lemari pendingin itu. Nah, yang kedua, sediakan benda-benda kecil seperti jarum, peniti, pensil, kerikil, dan daun, dan letakkan di atas meja. Langkah yang ketiga, dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Kira-kira semacam ini ya caranya. Lalu, benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Ya, peniti. Kedua, jarum pentul. Yang ketiga, paku. Keempat, klip kertas. Lalu, benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Pertama, daun, kayu, kemudian batu. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet ini juga disebut benda ferromagnetik. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet juga bisa disebut diamagnetis. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet bisa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau disingkat U, dan kutub selatan yang disingkat S. Semacam ini ya. Kalau bentuknya itu macam-macam. Ada magnet batang semacam ini, ada magnet U, kemudian ada magnet jarum, ada magnet silinder. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, buah magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Nah, gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Nah, pemanfaatan gaya magnet. Yang pertama, ingat gambar apa kira-kira? Ya, kompas sebagai penunjuk arah ya. Jika kita melakukan penjelajahan di alam bebas, biasanya kita menggunakan kompas. Yang kedua, ini untuk memisahkan benda-benda ya. Benda-benda yang terbuat dari logam. Ini menggunakan prinsip elektromagnetik kali ini. Nah, yang ketiga untuk hiasan. Ini bisa dilihat pada lemari pendingin ditempeli beragam stiker. Nah, stiker ini tidak menggunakan lem, tetapi dia menggunakan magnet. Ini bisa menempel ya. Nah, yang keempat, obeng. Obeng ini ujungnya memiliki magnet juga, sehingga skrup itu bisa menempel. Skrup yang kecil bisa menempel.
Kelima, speaker. Ini ada magnetnya ya, jadi speaker itu menggunakan gaya magnet sehingga bisa menghasilkan suara. Yang keempat, yang keenam, televisi. Nah, kemudian bagaimana cara membuat magnet? Yang pertama dengan cara menginduksi atau mendekatkan. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan satu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat magnet. Benda tersebut dapat menarik benda-benda magnetis lainnya. Sifat kemagnetan ini hanya berlangsung sementara. Jika benda yang dilepaskan dari magnet, sifat kemagnetannya akan hilang. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Di atas ini ada magnet tan, kemudian bawahnya ini ada besi atau baja. Nah, ketika didekatkan, si besi ini akan menarik paku yang ada di bawah. Namun ketika dijauhkan, paku ini akan terlepas. Jadi yang dimaksud sementara semacam itu, ketika magnet ini didekatkan, dia akan menarik, besi ini akan menarik paku. Ketika magnet ini dijauhkan, maka besi ini akan melepaskan. Yang kedua, dengan cara menggosok. Nah, ini magnet batang ya, digosokkan pada besi searah. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi, sifat kemagnetan ini juga berlangsung sementara. Artinya hanya beberapa saat saja si besi ini memiliki kemampuan untuk menarik besi yang lain, seperti paku ataupun klip kertas. Namun setelah itu akan terlepas klip kertas atau besinya itu, karena sifat kemagnetannya hanya sementara saja. Yang ketiga, mengaliri arus listrik. Gambarnya semacam ini, kita sediakan baterai, kemudian ini ada kawat tembaga, kita lilitkan pada sebatang besi. Nah, ketika dihubungkan satu kawat tembaga dengan kutub negatif baterai dan satunya lagi di kutub positif, maka batang besi ini akan menarik paku. Nah, magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik berlangsung sementara. Ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda akan hilang. Nah, jadi ketika dilepaskan kutub positif baterai ini atau kutub negatif, maka paku ini akan terjatuh. Jadi sifat kemagnetan hilang. Ya. Atau juga kita bisa memodifikasi di sini diberi saklar. Beri saklar sehingga jika saklarnya diputus, maka sifat kemagnetan akan hilang. Nah, demikian pembelajaran ini tentang gaya magnet. Selanjutnya, soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi dari video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.